bebas dan keanggunan. Dan ku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepertangan ini menunaikan kewajiban. Putra bangsa yang mengembang cita, Hidup dalam kesatuan. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Dan ku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Dan ku ingin lebih baik di sini. kewajiban sembilan bangsa Yang mengembang cita, Ada di sini. semuanya di sini. Rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua ada di tempat ini, tepatnya di Hotel Dialog Tahuna, dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hari ini 7 Februari 2023 dimulai. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Dr. Insinyur Pamuji Lestari MSc. Yang kami hormati penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kami hormati Kepala Pusat Karantina Ikan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Insinyur Riza Priyatna. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Kodim 1301 Sangihe atau yang mewakili. Yang kami hormati Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara yang saat ini mengikuti secara virtual. Yang kami hormati Kepala BKIPM Manado. Yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kami hormati Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan
hasil perikanan tahunan. Yang kami hormati Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna. Yang kami hormati Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna. Yang kami hormati Kepala UPT yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Kepala Imigrasi Tahuna. Yang kami hormati Kepala Bandara Naha Tahuna atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Negeri Nusa Utara atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Ibu Camat dan Lurah dan Bapak Ibu hadirin yang hadir di saat ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan tari nelayan. Selamat menyaksikan.
Demikian telah kita saksikan tari nelayan yang telah dibawakan oleh Sanggar Tari Enkru yang menceritakan Kabupaten Kepulauan Sangihe, biasa disebut dengan Kabupaten Bahari, dikarenakan mempunyai begitu banyak hasil laut yang melimpah. Untuk itu tari nelayan ini mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat Sangihe yang berada di pesisir pantai dengan memfokuskan cara-cara masyarakat Sangihe bekerja sama dan berusaha untuk mendapatkan hasil dari lautan sebagai sumber kehidupan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars BKIPM. Hadirin dimohon berdiri.
Doa oleh Bapak Bobby Carlos MDPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dan izinkan saya membawakan doa menurut kepercayaan saya, agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Penyayang, dengan hati khusyuk dan penuh harap kami hadapkan jiwa raga kami tundukkan wajah dan hati kami, bersimpu mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu, memunjatkan harapan dan doa pada acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahuna. Jadikan acara ini sebagai kesungguhan kami untuk membangun wilayah bebas korupsi dan mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tuntunlah langkah kami ke jalan yang lurus yang Engkau ridhoi, agar tulus dalam memberi pelayanan, profesional dalam bekerja, dan terpercaya dalam kinerja. Palingkan hati dan langkah kami dari segala bentuk kecurangan, kedustaan, dan gratifikasi. Ya Rabbi, langkah dan upaya kami dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna, Bapak Gerik HBP Lumiu SPI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sangat kami hormati Ibu Pejabat Bupati Kepulauan Sangihe yang saat ini diwakili oleh Sekretaris Daerah. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir bersama di kesempatan ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Selamat datang di Tahuna Ibu. Terima kasih untuk kunjungan kepada kami. Yang kami hormati Kepala Pusat Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Bapak Dr. Insinyur Risa Priyatna MP. Terima kasih Pak Kapuskari untuk kunjungan kedua kalinya ke tempat kita. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saat ini hadir, Pak Dan Lanal yang diwakili, Pak Dandim Kejari juga yang diwakili. Yang kami hormati Ombudsman Perwakilan RI di Manado yang saat ini hadir secara Zoom meeting.
Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPT seluruh Indonesia yang hadir juga secara Zoom meeting. Yang kami hormati Kepala Pelabuhan Laut Tahuna, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Yang kami hormati Kepala PSDKP Tahuna, yang kami hormati Kepala Imigrasi Tahuna, yang kami hormati Kepala Bandara Naha atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang kami hormati para camat, ada Camat Marore, Camat Tahuna Timur dan Camat Induk Tahuna. Yang kami hormati penanggung jawab Kantor Bantu Bea dan Cukai Tahuna. Yang kami hormati penanggung jawab Wilker Pertanian Tahuna. Yang kami hormati unsur pers, Bapak Ibu pengguna jasa yang hadir bersama, dan seluruh tamu undangan yang tak dapat kami sebut satu persatu. Mengawali sambutan ini, izinkan kami membaca pantun. Enak dimakan ikan tuna, diambil dua sama Bu Bidan. Selamat datang di kota Tahuna, tanah yang indah penuh teladan. Sebagai umat yang percaya, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan dan hadir bersama dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna. Di kesempatan yang baik ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami ketika Bapak Ibu, saudara sekalian dapat meluangkan waktu memenuhi undangan kami di tengah kesibukan Bapak Ibu, saudara semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dari waktu ke waktu kualitas pelayanan publik selalu diupayakan dibenahi dan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan publik yang semakin beragam sesuai dinamika dan perkembangan zaman yang selalu berubah. Pelayanan prima harus terus diterapkan, mulai dari garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pelayanan sampai pada level manajerial atau pimpinan. Pembangunan zona integritas ini selain merupakan salah satu tahapan dalam pembangunan zona integritas dan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi, menjadi langkah awal tindak lanjut atas komitmen kami semua, seluruh pegawai Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna, dalam mengupayakan mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem pelayanan untuk menjadi yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui slogan MAPIA, MAPIA merupakan singkatan dari melayani dengan profesional, integritas, dan amanah. MAPIA juga ini merupakan bahasa Sangir yang artinya baik hati. Dan slogan atau logo yang kami ambil adalah ikan lumba-lumba, di mana ikan ini terkenal sebagai ikan yang baik hati, yang pintar, lincah, dan suka menolong. Melalui pencanangan zona integritas ini dengan sederet upaya yang akan kami lakukan bersama, kami berharap secara internal akan menjadi momentum atau langkah awal untuk memulai perubahan yang bersifat perbaikan dan peningkatan untuk menuju reformasi birokrasi untuk pelayanan yang lebih baik ke depannya. Di kesempatan ini pula kami sangat berharap bagi seluruh mitra kerja dan seluruh pengguna jasa maupun masyarakat yang akan memberikan saran masukan terhadap pelayanan yang telah kami berikan untuk menjadi koreksi perbaikan dalam pelayanan kami ke depannya. Akhirnya, saya atas nama seluruh pegawai Stasiun KPM Tahuna memohon kepada Bapak Sekretaris Daerah dan kepada Ombudsman Perwakilan RI di Manado kiranya berkenan memberikan sambutan, dan kepada Ibu Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk juga berkenan memberikan sambutan
sekaligus membuka kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas di stasiun KIPM Tahuna. Demikian sambutan dari kami. Lumba-lumba berenang bebas, meloncat tinggi sampai ke atas. Mari bangun zona integritas, mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, kita akan saksikan video pelayanan dari stasiun KIPM Tahuna. Selamat menyaksikan. Selanjutnya sambutan penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saat ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Melanton Heriwolf ST.ME. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Dr. Insinyur Pamuji Lestari MSc, hadir bersama rombongan, Pak Kepala Pusat Karantina Ikan, Pak Dr. Insinyur Risa Priyatna, serta Kepala BKPM Manado. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang diwakili. Yang saya hormati Pak Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, teman-teman kepala instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang saya hormati Pak Geri,
di mana selaku pemerkasa kegiatan di pagi hari ini, laku Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan di kesempatan ini, pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita sekalian boleh menghadiri acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan apresiasi yang tinggi atas gagasan yang telah dicanangkan dalam tujuan untuk mengawal pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkungan Stasiun Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Ibu Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tanah Tampung Alawo. Kiranya kunjungan kerja Ibu dan rombongan di daerah ini dapat berjalan dengan baik dalam mengawal berbagai komitmen yang ditetapkan dan sebagai supporting bagi rekan-rekan di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna. Kami berharap selama di sini Ibu juga dapat menikmati keindahan alam Sangihe serta berbagai kearifan lokal masyarakat di sini. Hadirin dan undangan yang saya hormati, membangun zona integritas pada dasarnya adalah melakukan perubahan yang mendasar dari paradigma lama menjadi paradigma baru, dari paradigma yang ingin dilayani menjadi paradigma melayani. Manajemen perubahan inilah yang akan menjadi daya angkat dalam mencapai sasaran hasil yang diinginkan, yaitu meliputi perubahan penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Dari penguatan tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju tata permintaan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pemerintahan dengan birokrasi yang bersih dan melayani. Pada hakikatnya, membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah tujuan pembangunan dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah. Saya percaya dengan dicanangkannya pembangunan zona integritas ini dapat lebih membangkitkan semangat, motivasi sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna. Dalam perkembangan pembangunan khususnya di subsektor perikanan, maka sebagai wilayah perbatasan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, maka daerah ini sangat kaya akan potensi perikanan. Dan dalam pengembangan itu, maka selama ini pemerintah daerah sangat merasakan manfaat dan hubungan kerjasama yang sinergis dengan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna. Kedepannya semakin terbuka lebar peluang untuk meningkatkan sinergitas ini mengarah pada kemajuan yang semakin pesat pada perkembangan ekonomi kesejahteraan masyarakat melalui hasil perikanan Sangihe. Mengingat peluang ekspor di wilayah perbatasan yang semakin terbuka lebar dengan adanya kebutuhan pasar Filipina dan negara lainnya. Untuk itu kami atas nama pemerintah daerah sangat mendorong dan merekomendasikan agar Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna dapat ditingkatkan levelnya menjadi Balai Karantina Ikan. Guna menunjang kualitas perikanan yang ada di Sangihe, baik untuk kebutuhan ekspor maupun untuk memenuhi pasar antara daerah di Indonesia. Lebih jauh,
Bagi saya berharap melalui pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan stasiun karantina ikan, penilaian mutu dan keamanan hasil perikanan tahunan akan semakin memperkokoh sinergitas segenap komponen pembangunan di daerah, khususnya jajaran stasiun karantina ikan, penilaian mutu dan keamanan hasil perikanan tahunan dalam langkah bersama untuk bekerja efektif mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Mari kita terus bergandengan tangan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menciptakan pembangunan berintegritas yang bebas dari korupsi. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan di tengah kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kecerdasan dan kemampuan bagi kita sekalian dalam menunaikan tugas dan pengabdian bagi negara dan daerah tercinta. Terima kasih. Somaha kai kehage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya, sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan oleh Ibu Meilani F. Limpar, SHMH lewat Zoom meeting. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pejabat Bupati Kepulauan Sangihe atau yang mewakili Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati Kepala Stasiun KIPM Kepulauan Sangihe di Tahuna, yang kami hormati Forkopimda Kepulauan Sangihe, Bapak Ibu pimpinan kementerian lembaga yang ada di Kepulauan Sangihe, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala UPT dan insan KIPM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Tahuna. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai abdi negara maupun sebagai umatnya, sebagai masyarakat yang ada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini Stasiun KIPM Tahuna melaksanakan kegiatan pencanangan zona integritas. Hal ini patut kita apresiasi, artinya reformasi birokrasi pada Stasiun KIPM Tahuna ini berjalan dengan baik, yang tentu saja tujuannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Indonesia, terkhusus yang ada di Sulawesi Utara, lebih lagi bagi yang ada di Kepulauan Sangihe. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan melaksanakan komitmen mewujudkan WBK, WBBM, Stasiun KIPM Tahuna harus mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang tentu saja anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Beberapa strategi yang dapat kami sampaikan, yang pertama, komitmen nyata dari pimpinan
dan semua insan atau pegawai dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kemudian yang kedua, mungkin Kepala Stasiun KIPM Tahuna harus mengenal tim kerjanya, bahwa kita mengenal right man on the right place. Kita harus mengenal kemampuan, kelebihan dan kekurangan dari tim kerja kita sehingga nantinya program-program yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Karena satu hal yang sudah kita lakukan yaitu meminimalisir nantinya kendala-kendala yang akan terjadi. Kemudian menciptakan dan membangun komunikasi yang positif bersama dengan stakeholder dengan menyampaikan atau berbagi informasi terkait perubahan-perubahan kebijakan yang ada. Hal ini juga diwujudkan dengan membangun jejaring dengan masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam setiap perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan. Dan yang terakhir mungkin melakukan evaluasi dan monitoring. Pemantauan ini harus terus berjalan untuk memantau apakah program yang sudah kita tentukan ini masih pada relnya atau tidak. Sehingga tujuan dari pencanangan ini dapat kita wujudkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga mengajak agar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, jangan pernah alergi ya dengan kritik atau saran, bahkan aduan dari masyarakat. Karena kritik dan saran aduan masyarakat itu justru hal yang harus kita evaluasi, sehingga menjadi hal yang positif untuk kita membangun program kerja yang lebih baik ke depannya. Dan aduan-aduan masyarakat harus kita carikan solusinya, jangan hanya kita diamkan. Yang menilai keberhasilan dari program-program kerja kita adalah masyarakat itu sendiri atau pengguna layanan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, Stasiun KIPM Tahuna dapat meraih predikat zona integritas sehingga dapat mewujudkan tujuan kemerdekaan dari negara kita, yaitu mensejahterakan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, dan terlebih lagi untuk masyarakat Kepulauan Sangihe. Somahe kai kehage, sesuai dengan semangat yang ada di Kepulauan Sangihe, bahwa tantangan yang lebih besar akan dihadapi dengan niat yang lebih besar pula, yang tentu saja dengan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembacaan pernyataan komitmen bersama aparatur sipil negara dalam mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ia akan disampaikan oleh Kaur Stasiun KIPM Tahuna, Bapak Armad Madang, SE. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen bersama pembangunan zona integritas Stasiun Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahuna. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, aparatur Stasiun Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahuna, berjanji dengan sesungguhnya bahwa kami, satu, dalam menjalankan tugas tidak akan menerima apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua,
akan senantiasa bekerja ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. 3. Akan taat dan menjunjung tinggi kode etik di stasiun KIPM Tahuna. 4. Akan mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 5. Tidak akan melakukan praktek KKN yang merugikan negara. Apabila melanggar hal-hal yang kami ikrarkan dalam naskah ini, kami bersedia dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penandatanganan komitmen bersama zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Kami mengundang Kaur Umum Stasiun KIPM Tahuna, Pelaksana Koordinasi Tata Pelayanan, Pelaksana Koordinasi Wastalin Info, Kepala Stasiun KIPM Tahuna, dan yang terhormat Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ada di atas panggung. Untuk penandatangan diawali oleh Kaur Umum SKIPM Tahuna, diikuti Pelaksana Koordinasi Tata Pelayanan, selanjutnya Pelaksana Koordinasi Wasdalin Info, selanjutnya Kepala SKIPM Tahuna, dan Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak Ibu tetap berada di tempat dan ambil foto bersama. Kembali kami mengundang dengan hormat Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berada di tempat dan Kepala Stasiun KIPM Tahuna. Penandatanganan piagam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Kepala Stasiun KIPM Tahuna dan diikuti oleh Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kami mengundang menjadi saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, dan perwakilan pengguna jasa pimpinan PT Jasindo Sentosa Mandiri diundang di atas panggung. Untuk penandatangan diawali oleh Kepala Stasiun KIPM Tahuna, selanjutnya Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diikuti Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna dan PT Jasendo Mandiri Sentosa. Bapak Ibu kembali tetap berada di atas panggung dan diambil foto bersama. Kembali dengan hormat kami mengundang Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berada di atas panggung. Dan dilanjutkan sambutan Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Pamuji Lestari MSc. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Salam. Yang kita sama-sama hormati Bapak Sekda Kabupaten Sangihe, Bapak Melangton Heri Wolf, STME, dalam hal ini mewakili Ibu Pejabat Bupati Sangihe. Yang saya hormati perwakilan Ombudsman RI di Manado, Ibu Melani D. Limbar SAMH yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Pusat Karantina Ikan, Bapak Dr. Riza Priyatna MP. Yang saya hormati mudah-mudahan hadir Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau yang mewakili. Yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, mewakili dari Kajari, Kapolres, dan Lanal, dan DIM 1301. Yang saya hormati Kepala Pelabuhan Laut Tahuna, Kepala PSDKP Tahuna, instansi terkait vertikal dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Pertanian, Otoritas Bandara Naha, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Direktur Poltek Negeri Tahuna, Camat Marore, Tahuna Timur, mudah-mudahan hadir. Saya sudah ketemu Pak Camat Marore, Kepala RRI Tahuna, dari media pers, para kepala UPT BKIPM seluruh Indonesia yang hadir melalui Zoom meeting, Kepala UPT Balai KIPM Manado yang hadir secara fisik bersama saya dari Manado. Yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan Kepala Stasiun KIPM Tahuna, Pak Gerik, panjang banget namanya, Helsen Bayangkara Putra Lumu ya, SP I, oh tambah I. Makasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para pengguna jasa karantina ikan, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir secara fisik pada pagi hari ini. Saya mempunyai pantun sebentar, karena tadi saya urik-urik di sebelah Pak Sekda. Pas Pak Sekda langsung muncul ide-ide Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Makan cumi dimasak tinta. Ikan tenggiri enaknya dimasak dengan kuah. Semangat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian tercinta. Semoga selalu sehat dan penuh berkah. Amin.
kantongi lagi. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang alhamdulillah sudah mulai cerah di Hotel Dialog ini. Kita semua dalam keadaan sehat, insya Allah bahagia dan terus semangat dalam menggapai kinerja kita di hari ini dan insya Allah ke depan, utamanya Bapak Ibu sekalian yang berkinerja di Kepulauan Sangihe dan kami atas nama Badan KIPM KKP mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kabupaten Tahuna. Alhamdulillah saya dengan Pak Kapuskari juga rombongan dari Jakarta, ada teman humas, kemudian ada juga dari subkoordinator SDM bisa langsung datang ke sini dan alhamdulillah sudah non PPKM gitu ya. Sudah tidak ada yang pakai masker. Saya malah risih gitu ya kalau kami di Jakarta pertemuan masih dengan masker, tapi alhamdulillah jadi wajah saya kelihatan gitu ya Bapak-Ibu sekalian kalau pakai masker cuman separuh. Dan ini saya kira kita bersyukur Bapak-Ibu sekalian karena Tahuna adalah kunjungan saya ketiga atau keempat ya di tahun 2023 ini, dan apresiasi saya kepada Pak Gerik dan tim SKPM Tahuna ini yang luar biasa bekerja di perbatasan. Kemarin saya tanya wilayahnya mana saja sampai ke Melongguane sampai ke Miangas. Staf-staf kami yang jauh-jauh di perbatasan berjuang tanpa lelah Bapak Ibu sekalian. Saya lihat ada yang PNS cuman 2, kemudian ada yang kontrak ya Pak ya, kontrak juga kira-kira 2 atau bahkan cuman 1. Jadi merata Pak Sekda, wilker kami ini hanya sedikit orang, paling banyak 4 Pak. Saya nggak tahu PT yang lain, ada PSDKP di sini barangkali juga jumlahnya juga tidak banyak ya, paling 2 atau 3. Jadi perjuangan teman-teman ini saya kira perlu kita berikan apresiasi, Pak Dandim, Polres juga dari Angkatan Laut dan Lanal, tentunya sinergi kita butuhkan. Kami tidak bisa jalan sendiri badan karantina ini atau wilker kami di Tahuna, stasiun di Tahuna dan wilker di pulau-pulau kecil kalau tidak ada komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya pemerintah daerah Sangihe juga kami mohon dengan sangat dan hormat bisa bersama-sama kita semuanya menjaga lalu lintas ikan, baik itu segar maupun juga nanti kalau mudah-mudahan ada yang bisa ada pengolahan, di sini ada unit pengolahan ikan, bisa kita jaga sesuai aturan yang ada dan bisa meningkat jumlahnya untuk bisa kita kirim baik itu domestik maupun internasional. Tetangga kita Filipina sangat memerlukan ikan kita, ikan segar kita, dan ini tadi saya lihat di video mungkin sebesar saya gitu ya, tuna bluefin, yellowfin tuna ya, tuna kuning bisa sebadan saya seperti ini, dan itu masih jarang ada ikan seperti itu kecuali masih di wilayah timur. Dalam kaitan ini Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Saheti Wahyu Trenggono sekarang sedang menggairahkan untuk melakukan satu penangkapan ikan yang terukur berbasis zona dan juga berbasis kuota. Kalau kebijakan sebelumnya penangkapan ikan cukup diberikan izin, diberikan izin kapal, izin pengangkutan, izin penangkapan. Terserah pengusaha ini mau menangkap dimanapun boleh Pak. Tapi sekarang Pak Menteri membagi wilayah kita ini, WPP wilayah penangkapan ikan ini menjadi 6 zona. Dan salah satu zona ada di Sangihe ini dan masuk WPP 716. 716 ini nantinya akan menjadi pilot, menjadi lokasi penangkapan ikan terukur kalau kita sebut PIT, dan ini akan kita berikan atau diberikan oleh Pak Menteri izin, tapi harus ada kuotanya.
harus di zona yang sama. Tidak boleh ikan diangkut seperti dulu, diambil dari Sangihe ke Tahuna, kemudian dijual ke Surabaya, ke Medan, kemana-mana, tidak boleh. Jadi harus ada pertumbuhan ekonomi Pak Sekda khusus untuk Sangihe ini dan wilayah sekitarnya. Mari kita dukung kebijakan ini karena harapan kita semuanya dengan jumlah penangkapan ikan yang terstruktur, terukur, akan ada peningkatan ekonomi dan juga pemeliharaan kualitas lingkungan yang lebih baik lagi. Kami selalu sampaikan, kebijakan Pak Menteri saat ini harus berbasis ekonomi biru. Artinya ikan sumber daya kita bisa ditangkap, tapi harus betul-betul hati-hati, betul-betul berbasis tadi kuota, jumlahnya harus terukur, wilayahnya juga sesuai dengan yang ditangkap atau penangkapan sesuai zonanya. Kemudian hasilnya juga harus bisa kita urut, harus kita telusuri. Ikan ini misalnya ditangkap di Sangihe, Pak Sekda, Sangihe ya, ditangkap di Sangihe, Tahuna, kemudian mau kemana ikan ini harus nantinya kami dari Badan Karantina Ikan ini atau BKIPM harus menelusuri ini sampai di mana nanti dijual. Jangan sampai dari Sangihe 81 ton atau 80 ton misalnya tidak terrekod kemana-kemana, tiba-tiba nanti diekspor atau dijual ke lokasi domestik tinggal 60 atau 70 ton. Jadi benar-benar dari hulu, mulai dari penangkapan kita akan jamin mutunya, kualitasnya. Sehingga kalau Pak Sekda tadi sampaikan bagaimana kalau stasiun Tahuna ini kita dorong bersama menjadi balai. Jika Pak Geri ini nanti sudah jadi kepala balai Pak, kan jadi lebih gagah gitu ya Pak, amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya suka yang muda-muda berprestasi kemudian juga menjadi pimpinan. Alhamdulillah insya Allah saya juga mencoba berjuang untuk lokasi-lokasi perbatasan karena staf-staf kami ini mengeluh kepada saya di perbatasan banyak hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan. Makan sayur berapa? Sebulan sekali. Makan ikan tiap hari itu ya, tapi segar. Mungkin nggak apa-apa, seimbang juga ya antara sayur dengan ikan. Kalau saya makan sayur banyak, makan ikannya sedikit. Karena di Bogor itu matinya 1000 kali. Udah dia diciprat-ciprati air, kemudian. Nah ini tantangan kita semuanya Bapak Ibu. Kan termasuk tantangan kami, bagaimana BKIPM ini menjamin keamanan, jamin kesehatan ikan agar dikonsumsi tetap sehat, tetap baik. Jadi kami juga saya meminta kepada seluruh staf kami, 2.700 Pak, staf saya banyak sekali di Indonesia. Ini saya juga meminta untuk tetap melakukan nanti inspeksi mutu keamanan untuk di hotel, restoran, supermarket, pasar tradisional harus kita jamin. Jangan sampai ikan kita mengandung merkuri, mengandung logam, mengandung timbal, bahkan mengandung mikroplastik. Oleh karenanya Pak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengembangkan namanya Bulan Cinta Laut Pak. Bulan Cinta Laut ini visinya adalah bagaimana kita menjaga kebersihan laut kita dengan sebaik-baiknya, tapi kita juga memberikan kompensasi kepada nelayan pada saat dia tidak melaut, dia bisa menjual sampah-sampah plastik di laut. Yang sekarang menjadi masalah dan menjadi concern kami adalah ikan-ikan ini sudah sering makan plastik di laut, namanya mikroplastik, sangat kecil, tetapi kalau terkontaminasi pada ikan masuk di dalam tubuh ikan, ini akan juga menjadi masalah di tubuh kita. Jadi saya ingin, kita semuanya ingin benar-benar makan ikan sehat dan bermutu, karena dengan ikan sehat dan bermutu kita bisa jamin kesehatan kita, insya Allah berpikirnya lebih jernih, makan ikan menjadi sehat dan kuat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tugas saya hampir selesai untuk pencanangan zona integritas dari 47 UPT ini yang 3 besar, tinggal
3 lagi saya. 3 lagi yang harus saya jalankan dan ini sudah selesai tahunnya. Insya Allah semua selesai dan pesan dari Ombudsman tadi, semua badan atau balai atau UPT kami sudah pencanangan zona integritas. Terima kasih teman-teman tadi sudah membacakan 7 komitmen ya. Yang menurut saya agak deg-degan juga gitu ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menjalankan, karena apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu sekalian akan menjadi catatan bagi kami dan insya Allah menjadi kebaikan atau amal bagi kita semuanya, sehingga ke depan SKIPM tahunan ini dapat meraih WBK, wilayah bebas korupsi, amin gitu ya. Karena dari 47 UPT saya boleh bangga dan boleh saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami sudah mendapatkan WBK 25 Pak Sekda. 1 justru mendapatkan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, dan itu satu-satunya di KKP Pak. Jadi saya boleh bangga dengan teman-teman BKIPM ini, pelayanannya sudah prima, pelayanannya sudah berkualitas. Tapi tentu saja kalau masih ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, dengan senang hati kami lakukan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman sekalian, BKIPN bukan super satu-satunya. BKIPN harus mewujudkan satu super tim yang nantinya agar berkomunikasi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu jajaran struktural maupun jajaran teman-teman stakeholders atau mitra. Dan kami Pak, kalau diperlukan kami akan turunkan tim khusus nantinya untuk membina mutu di Kepulauan Sangihe ini agar syarat ekspornya dapat dilakukan Pak, dapat diterima. Karena negara seperti tetangga kita Filipina, dia juga punya syarat, tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, bahkan Cina, Amerika dan seterusnya punya syarat di negara masing-masing. Jadi saya akan kirimkan tim seandainya Pak Sekda yang kita sudah akan dorong ekspor, dan terima kasih kemarin kami tim dari BKIPM sudah berdiskusi panjang lebar dengan Ibu Pejabat Bupati, Ibu Dr. Rini, dan Pak Sekda ada, Pak Asisten ada, dan saya sebagai kepala badan ingin juga memfasilitasi apa yang sekiranya bisa kami dukung untuk pengembangan perikanan di Sangihe ini. Harapan kami kita semuanya tentunya dengan lokasi perbatasan harus ada nilai plus-plus gitu ya, karena jangan sampai perbatasan kita justru lebih rendah daripada tetangga sebelah. Karena saya sempat miris pada saat saya ke beberapa lokasi perbatasan Filipina, di rumah-rumah penduduk, di kantor-kantor kita yang dipasang adalah fotonya Aquino waktu itu, bukan Megawati. Mohon maaf saya sampaikan. Jadi ini integritas kita, menjaga keutuhan negara kita NKRI menjadi satu kebutuhan. Saya mohon Bapak Ibu sekalian yang punya wilayah-wilayah di perbatasan, instansi vertikal, kemudian juga Pemda tetap memberikan dukungan mental, spirit kepada staf kita semuanya agar tetap merah putih. Tidak ada warna yang lain kecuali merah putih yang ada di dada kita. Kalau Bapak baju loreng-loreng ini saya yakin sudah ada merah putih, sudah sangat kental. Kalau udah orang keraton itu darahnya biru, kalau Bapak-bapak ini darahnya merah darah gitu ya, berani mengambil risiko, berani berjuang untuk itu. Kami di sipil sama saja Pak, kami juga merah putih. Bahkan sekarang nih staf saya tuh pakai bajunya merah tapi agak coklat bawahnya. Enggak apa-apa, yang penting hati kami semuanya merah. Dan kami ada 2 sebetulnya yang kami lakukan di BKIPM ini. Kami juga harus kenceng, kami harus kuat, sehingga ini saya juga bintang 3 Pak, mohon maaf gitu ya. Walaupun saya enggak sekolah militer, karena apa? Fungsi kami di karantina termasuk pengawasan lalu lintas. Kalau tidak sesuai aturan, tidak sesuai ketentuan, ini Pak Dr. Risa Kapuskari ini tidak segan-segan
menyegel, tidak segan-segan memusnahkan ya Pak Kapuskari, memusnahkan apapun barang-barang yang akan menjadi temuan kami. Mau hiu, mau kemudian waktu itu benih lobster dan sebagainya, kami punya fungsi pengawasan. Yang kedua, kami harus lemah lembut juga, kami punya fungsi pelayanan karena mitra-mitra kami pada saat mau mengusulkan ekspor harus ada tanda tangan sertifikat kesehatan ikan di kami untuk memenuhi kebutuhan atau persyaratan dari negara mitra. Jadi karena fungsi dua kami ini tentunya Bapak Ibu sekalian, kami juga harus punya satu semangat untuk bisa mendorong. Barusan kemarin saya atau tadi pagi bahkan beberapa media menyampaikan bahwa Pak Jokowi sangat concern pada ekspor, tapi ekspor dengan nilai tambah, bukan ekspor dengan bahan mentah. Inilah fungsi kami nantinya, bagaimana mendorong mutu ini tidak hanya mutu bahan mentah. Syukur-syukur ikan-ikan yang kita ekspor nantinya Pak Sekda, kita juga punya pengolahan di sini. Saya menyetir pernyataan dari Pak Geri kemarin, kalau kita jual ke Makassar hanya sekitar 18.000 per kilo tuna, tapi kalau kita jual ke Filipina bisa 2 kali lipat. Dan ini yang belum diberikan nilai tambah. Kalau sudah diberikan bisa 50.000. Jadi Pak Sekda sekarang Bapak mobilnya apa Pak? Innova ya Pak. Bentar lagi mobil dinas Bapak Fortuner kan gitu kan. Kita harus ke depan ya. Semuanya Fortuner, kalau Sangihe potensi ikannya luar biasa, kita bisa kelola dengan baik, kita bisa jual dengan harga yang tinggi, tidak menutup kemungkinan mulai jajaran Forkompimda, Pemdanya sendiri dan masyarakat pasti akan lebih sejahtera lagi. Harus ke sana Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya mimpi, kita harus punya visi agar Sangihe nanti hotel ini bagus banget, keren gitu ya. Banyak didatangi oleh teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita dari Jakarta untuk membangun, untuk stay di sini. Syukur-syukur yang wisata di atas kemarin tuh Pak, di atas Sangihe kami ke sana, apa namanya Pak tempatnya? Kusungai itu bisa bagus sekali gitu ya, di negeri di atas awan Pak. Saya sudah share kemana-mana dengan IG saya dan sebagainya. Pada nanya Pak, ini Ibu Tari sampai di mana? Dikira di luar negeri Pak. Karena sebenarnya share saya ke Australia, mohon maaf, kemudian saya share ke Sangi, mirip-mirip. Jadi ini Pak, mari potensi wisata juga kita kembangkan, karena saya yakin dengan pulau kecil tidak boleh kegiatan menurut aturan kami di Kepmen KP, hanya boleh perikanan, pertanian skala kecil, kemudian pariwisata. Sebetulnya pulau kecil tidak boleh untuk pertambangan, karena tambang akan menggerus pulau kecil ya Pak. Yang sekarang definisinya pulau kecil adalah di bawah 2.000 km persegi. Jadi kalau itu dipakai pertambangan, kita khawatir lama-lama Pak pulau kecil tergerus dan bisa turun dan bisa merubah batas negara kita. Maunya tetangga sebelah begitu Pak, kita dikikis pulaunya, kemudian titik dasarnya hilang dan luas mereka tetangga sebelah akan lebih ke arah Indonesia. Ini kerugian besar untuk kita. Oleh karenanya kami mohon Pak Sekda, mari kita jaga Pak pulau kita ini, pulau perbatasan dan tidak hilang dari NKRI. Terima kasih, saya kira demikian dari saya. Harapan kita semuanya kepada SKIPM Tahuna untuk tetap berkarya nyata, jangan hanya Z ini menjadi slogan, tapi betul-betul dilaksanakan dengan hati, dengan niat yang baik dan kemudian tertanam dalam perilaku sehari-hari. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pembangunan zona integritas stasiun karantina ikan, pengenalan mutu dan keamanan hasil perikanan Tahuna secara resmi saya canangkan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu mengiringi langkah kita dan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya, dan masyarakat Kepulauan Sangihe bisa lebih sejahtera lagi, lebih makmur lagi, seiring dari komitmen kita bersama dalam membangun kepulauan perbatasan ini yang sangat kita sayangi. Pergi ke kota Tahuna membeli buah delima. Tidak lupa membeli juga buah nanas. Mari kita saling bekerja sama agar SKIPM Tahuna menjadi zona integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengundang dengan hormat Ibu Kepala BKIPM untuk tetap berada di tempat. Dan dilanjutkan dengan pemukulan tagonggong sebagai tanda dimulainya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. SKIPM Tahuna diundang dengan hormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 2 Tahuna untuk ikut di atas panggung. Iya. Iya. Bapak Ibu tetap berada di tempat untuk foto bersama. Foto bersama. Kembali kami mengundang Kepala Badan untuk tetap berada di tempat dan dilanjutkan penyerahan cenderamata dari BKIPM kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 2 Tahuna. Dan dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selanjutnya sesi foto bersama. Dan diawali oleh pelaku-pelaku usaha bersama dengan Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat Karantina BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BKIPM Manado, dan Kepala Stasiun KIPM Tahuna. Dan dengan hormat juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk sesi foto bersama. Seiring foto bersama, izinkan kami sebagai pembawa acara menutup kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak Ibu hadirin undangan sekalian. Untuk sesi selanjutnya seluruh pegawai stasiun KIPM Tahuna. Lebih baik kita di sini.
yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini Selaras dan keangkuhan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu.
kendaga somaha kai kehaga. Ini kami dari ujung utara Sulawesi, Sangihe tetap dalam hati. Lewat karya juga ini kami anak muda beri bukti. Ya, maning sutampa utau Sangihe mang sunaung tawe kau renang doke bedang kadodo sarang iya na telang ni hikini magurang subanua kina watelang oyung kei momo pakai kuatem kareu maning kuabi kata kuabi kenyang mau tawe menanentang elo hebi mau kita mang mendinyang. Orang sanyir kasih beda suasana bikin orang terpesona dari orang punya karya masih karya sama dengan batu ku tetap jadi andalan rupa sagu ini orang punya coba cari-cari cara supaya orang buka mata sanyir pasti mengudara di semua tanpa mulai dari laut darat langit sampai di udara dari ujung utara ini orang bersuara.
Something and there's nothing in between. And in my eyes there is a tiny dancer watching over me. He's singing, she's a lady, and I am just a boy. He's singing, she's a she. Tarik di mata, dingin di raga, keringat untuk apa? Dihantui ringkih lelah badan, berjuta alasan untuk ku lari pergi, berjuta alasan tetap di sini. Kita kemana? Mau kemana? Hendak mencari apa? Menumpuk untuk apa? Kita kemana? Mau kemana? Hendak mencari apa? Menumpuk untuk apa? Such a beautiful day. Why are you so blue? Pray, it's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day. While you're still frowning, hey, it's been too long to contemplate about how to deal. I caught your face on my timeline. Haven't seen you in months. Sure you ran through my mind, but not 'cause I missed your love. Chalk it up to bad timing, but I bled through my shirt. Though I put it behind me, seeing your face still hurts. Oh my God, I can't get rid of the bitterness. Oh my God, you bred the demons I'm living with. I can't believe I loved you, knowing how much I hate you now. Ini persidangan harus dilakukan secara tertutup. Harus tertutup. Terbuka, tertutup, terbuka, Harus tertutup. terbuka, buka, sehingga publik bisa menilai dengan nurani masing-masing. Mohon rekaman itu diputar. Tidak perlu Diputar. Untuk apa? Diputar. Tidak. Putar. Tidak. Putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sampai ketemu di Sorong ya. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon pamit. of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went